Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat, masih bersama dengan saya Bung Ropan. Dan nanti malam pertandingan edisi kedua yang bisa saya katakan di sini setelah berlangsung di Gelora Bandung Lautan Api di Kota Bandung, di mana tim nasional kita mampu mengalahkan Curaçao dengan 3-2. Sekarang di Stadion Pakansari kita akan memainkan laga lagi melawan Curaçao untuk yang kedua kali. Dan pasti Sintayong sebagai pelatih dan seluruh pasukan Fakhrudin Arianto dan kawan-kawan bertekad untuk mengulangi lagi apa yang mereka lakukan di dalam pertandingan edisi pertama di Bandung pada tanggal 24 September yang lalu. Rasa optimis itu bangkit setelah kita mampu bisa membalikkan keadaan dengan kecurian gol pertama yang begitu cepat dari Curaçao, Rangel Jangga, dan bisa disamakan oleh Klopp. Ya, kemudian kita bisa unggul lewat Fakhrudin dan cepat juga disamakan oleh Juninho bakunya 2-2, dan kita mendapatkan gol penentu kemenangan lewat Dimas Derajat di babak kedua. Dan sekarang di Pakansari kita harus bisa memenangkan laga lagi agar ada ketambahan 7,4 poin untuk di ranking FIFA, sehingga dengan 2 kemenangan kita akan mendapatkan total 14,82 poin untuk bisa membuat tim kita ini melaju sampai di peringkat 151. Nah, bagi Curaçao, mereka kehilangan kemarin dengan kekalahan lawan kita, itu sekitar 2,6 poin. Jadi mereka akan berusaha juga mengembalikan ya poin mereka yang hilang. Kalau mereka menangkan ada 7 poin, ya, 7,4 yang mereka bisa dapatkan. Kalau imbang nantinya di Pakansari, itu kedua tim akan mendapatkan kalau tidak salah 2,4 poin ya. Dan bagi STY mungkin saja akan kehilangan 3 pemain yang tidak bisa ditampilkan karena ada bermasalah, tentunya cedera. Dimas Derajat, sang penentu kemenangan kita. Kemudian masih tanda tanya juga apakah Asnawi Mangku Alam yang sejak dari Korea itu masih cedera, itu akan dimainkan, tergantung nasib dia dilihat sampai pada hari ini. Atau bisa saja kalau Asnawi tidak main di babak pertama, tidak dipaksakan oleh STY, maka Yakob Sayuri yang akan menggantikan posisinya seperti pada pertandingan pertama. Dan Yakob bermain oke. Pemain PSM Makassar ini tampil luar biasa. Makanya STY tidak menggantikan Yakob Sayuri. Terus bermain dalam waktu normal selama 90 menit. Dia begitu bagus ya, mobile sekali, baik dalam mendukung serangan dari sisi kanan atau pertahanan sebelah kiri lawan. Dan ketika ditekan, dia cepat berada di belakang untuk membantu pertahanan bagi Fakhrudin, Elkan Bagot, juga bersama dengan Pratama Arhan. Dan sekali-kali bagaimana Rahmat Irianto dan Klok juga ikut membantu di garis belakang. Jadi itu kalau Asnawi tidak main, pasti Yakob. Atau dia akan bermain sebagai super sub di babak kedua. Satu pemain lagi itu Ricky Kambuaya. Masih bermasalah di ankle. Jika Ricky tidak ada dan Asnawi mungkin bisa main pertama, artinya ini Rahmat Irianto akan didorong lebih ke depan untuk menggantikan posisi di tengah ini bersama dengan Mark Klok. Dan satu lagi bisa saja itu akan dimainkan adalah Marcelino Ferdinand. Nah, kita akan lihat taktik apa yang akan dimainkan oleh STY setelah 3 pemain ini tidak ada. Jadi kalau Ricky tidak ada, Dimas tidak ada, Asnawi tidak ada, penggantinya saya pikir itu Marcelino akan masuk di depan. Tergantung apakah STY akan bermain dengan false 9 tanpa seorang striker, tapi kita punya 4 pemain di lini serang yang bisa bermain sebagai nomor 9. Ada Emrafil di sana, ada Dendi, ya, ada Ramadan Sananta yang bisa dimainkan. Karena Ramadan dalam pertandingan pertama itu hanya bermain sekitar 14-15 menit. Dia masuk ya, menggantikan Dimas, dan kemudian dia keluar digantikan oleh Emrafil. Nah, semoga kondisi ya kebugaran dari Ramadan Sananta ini oke, dan dia dimainkan di saat Dimas Derajat tidak bermain. Jadi tetap bermain dengan ada nomor 9 di depan. Jika tidak ada nomor 9 yang akan dimainkan oleh STY, mungkin hanya dengan 3 pemain depan tanpa ada striker tunggal di garis serang, pasti Radil ya akan bermain ya. Ini di depan kita akan lihat. Kemudian Egi yang mungkin masih bisa dimainkan, dan Witan yang kita akan lihat untuk bisa ada di garis depan. Ya, kita akan tunggu nantinya apa yang akan dimainkan oleh STY. Ya, apakah Radil Ramdhani ini akan bermain di posisi kiri? Kita tinggal
tunggu Marcelino akan main menggantikan posisi Ricky Kambuaya dan Jakob yang tetap dimainkan ya di sana. Jadi 3 ini pemainnya masih bermasalah, tapi siapapun yang dimainkan semua siap. Semua optimis untuk bisa bertekad memenangkan laga. Yang penting tidak kalah melawan Curaçao, itu yang paling penting ya, dalam duel di edisi kedua ini. Ya, kita akan menunggu taktik apakah dengan 3-4-3 ya, atau dengan bahkan 4 pemain belakang atau 4-2, ada 3-1 di depan ya, atau dengan 4-3-3 ya, bisa saja dengan 3-5-2 ini yang akan dimainkan oleh STY. Kalau dengan 3-5-2 saya berharap bahwa Muhammad Ferrari masuk bersama dengan Rizky Ridho ya, salah satu dari mereka untuk memperkuat di belakang, karena yang paling harus kita konsentrasi adalah lini belakang. Kemarin itu kita bocor dengan 2 kali itu dari lini belakang tidak begitu siap. Gol pertama tembakan mereka mengena tiang sebelah kiri dari Nadeo, bola mantul lagi dan cepat ya di rebound oleh Rangel ya, Jangga, karena dia tidak terkontrol oleh pemain belakang kita, lepas. Begitu juga dengan serangan balik setelah Fahrudin bisa membuat gol kedua dan tidak berselang lama langsung di counter attack dengan baik dan Juninho Bakunya bisa mencetak gol. Nah ini saya kira di belakang juga masih bermasalah ya, terlepas dari kita menang. Jadi kalau ada Rizky Ridho atau Muhammad Ferrari, ini akan jauh lebih bagus bermain dengan Elkan dan Fakhrudin kalau kita bermain dengan 3 back. Nah kalau Asnawi ada, Asnawi akan di kanan dan Pratama Arhan. Kalau Asnawi tidak ada, Yakob Sayuri. Sehingga ketika kita ditekan, itu akan turun 2 pemain ini ke belakang membentuk 5 pemain. Jadi ini akan menyulitkan juga bagi Curaçao untuk masuk, karena Klok dan Rahmat Irianto juga akan ikut membantu ke belakang. Dengan 7 pemain terasa sangat kuat bagi kita ya untuk ada ketika mendapat tekanan. Tapi kalau kita menekan lawan, ya ini akan bagus, karena dari 2 sisi flank mungkin entah Sayuri atau entah dengan Asnawi bisa mantu dari kanan dan Pratama Arhan dari kiri untuk mensupport di garis depan, dan ini akan jauh lebih bagus dengan kontrol permainan tetap oleh Mark Klok ya, yang akan atur di sana. Kita akan lihat kalau STY ini lebih berani, dan saya kira ini STY ini pemberani ya, bisa saja ya Sahrian Abimanyu yang akan dimainkan, bisa saja saya bisa melihat sini untuk menggantikan posisi Ricky Kambuaya, karena di tengah juga opsi banyak yang akan dilakukan oleh STY. Yang paling pasti adalah konsen kita untuk di garis belakang, karena pasti Curaçao akan tampil habis-habisan. Oke, kalau kita bisa melihat ini dengan Curaçao saat ini, mereka tentunya tidak mau, saya sudah katakan tadi kan, tidak mau kalah melawan Indonesia. Mereka harus bisa membalas kekalahan mereka di Bandung dan mereka ingin menang. Bagi Remco Vicentini sebagai pelatih, dia sudah bisa melihat, mengevaluasi bagaimana kesalahan-kesalahan yang dibuat mereka, ya, kemudian kelebihan dari pemain-pemain tim Indonesia untuk mereka hadapi di Pakansari nanti malam, dan dia bisa tentunya mengharapkan timnya melakukan semacam ya balas kekalahan lah. Mereka harus bisa mengambil ini, karena mungkin faktor pertama ketika mereka dalam perjalanan begitu jauh dari Karibia ke sini kan, perjalanan panjang, adaptasi juga yang terasa masih kurang, kebugaran pemain mereka di saat tidak punya waktu panjang lebih lama untuk mempersiapkan tim ini langsung bertanding, bisa saja itu terjadi. Tapi sekarang mereka tentunya sudah lebih enak untuk beradaptasi dengan keadaan, apalagi di Pakansari mereka sudah melakukan latihan dan mereka berharap sekali Vicentini sebagai pelatih untuk bisa menang. Namun tidak akan semudah itu, karena posisi kita yang lagi bagus-bagusnya tidak akan memberikan ruang buat mereka untuk bisa menang. Tapi juga harus bisa menjaga, jangan terlalu overconfidence, terlalu percaya diri. Ini berbahaya buat timnas kita, buat Mark Klok dan kawan-kawan. Bermain normal aja, menikmati permainan ya, tentunya mengontrol, memanfaatkan setiap peluang yang terbuka di depan gawang untuk bisa menjadi gol. Seperti kemarin kan, kita bisa bermain dengan bagus. Ini mental kita sudah oke, fisik kita juga sudah bagus. Jadi ini pas untuk melawan tim Curaçao. Namun berarti kita akan melihat Curaçao ini akan tampil apakah dengan formasi berbeda atau tetap sama. Karena Remco pasti akan menyiapkan beberapa perubahan. Mungkin saja Bonaventura, Ayrton Stabil akan dimainkan lebih dulu. Ya, Nepomukano juga akan dimainkan lebih dulu, karena mereka sebelumnya main di babak kedua. Ya, dalam pergantian pemain ada 4 pergantian kalau nggak salah dari Curaçao. Tetapi dia akan tetap menempatkan kapten mereka ya, itu Cuco Martina, Juninho Bakunya, ya. Ada Rangel Jangga tetap akan dimainkan di depan. Timber juga akan bermain. Kemudian dengan Maria
yang bermain di kiri itu masih Kenji Gore pasti akan tetap dimainkan di sini, dan juga dengan Leandro Bakunya. Ini nama-nama pemain top yang ada di Curaçao yang bisa dimainkan juga oleh Remco di sini. Nah, 3 pemain yang bisa disisipkan untuk pergantian yang tadi saya bilang di awal, Bonavecchia, Ayrton Stabi, dan Nepomuceno. Ini 3 yang mungkin bisa dimainkan melawan Indonesia. Tapi tetap kita harus fokus, pemain harus disiplin, baik menjaga daerah dan menjaga lawan. Dan saya meyakini kita bisa mengatasi lagi Curaçao, walaupun mereka punya semangat yang menggebu-gebu Curaçao untuk bisa membalas kekalahan. Namun di saat kita sedang bagus, sedang baik, saya rasa memang sulit untuk bisa mengalahkan tim kita. Semoga kita tidak kalah, dan pasti masyarakat Indonesia akan berdoa. Pendukung-pendukung juga fanatik tim nasional Indonesia akan berbondong-bondong datang ke Pekansari ini untuk memberikan dukungan terhadap Fakhrudin Arianto dan kawan-kawan agar bisa mengatasi Curaçao. Selamat bertanding, dan jangan lupa bagi Anda yang sudah menang 10 jaket keren dari ACC, Astra Credit Company, yang sudah saya umumkan kemarin di video saya, itu cepat untuk Anda mengirim ya alamat Anda, nomor HP Anda ke DM saja ke IG Inilah Ropan. Saya masih menunggu Anda untuk saya kirim ke pihak ACC, dan 5 pemenang masing-masing Rp100.000 dari saya, dari Bung Ropan. Jadi ada total 15 orang yang menang. Itu ada 2.610 komen yang masuk, 41 orang yang tepat benar dengan skor tebak 3-2, dan setelah diundi lagi itu ada 15 nama yang keluar. Jadi bagi Anda yang belum beruntung bisa mendapatkan hadiah walaupun benar dalam menebak, masih punya kesempatan untuk ikut di kuis-kuis yang akan datang, karena berikut ini akan ada juga kuis. Ini Anda akan mendapatkan pompa air yang nantinya akan dipersembahkan oleh Dap Binter ya. Ini akan masuk ke channel Bung Ropan. Ini pompa air ini mahal, akan dikirim ke Anda. Oke, sampai di sini pembahasan saya. Ciao.